Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisna Syuhada Manggali. Jadi di sini saya akan menjelaskan atau menceritakan sedikit ya tentang dilema rancangan undang-undang hak kekayaan intelektual yang di dalamnya itu ada pengetahuan tradisional dan juga ekspresi budaya tradisional seperti itu teman-teman. Jadi pengetahuan tradisional itu dan ekspresi budaya tradisional itu termasuk di dalam ruang lingkup ya, ruang lingkup hak kekayaan intelektual. Dan kabarnya di Indonesia itu mau dibuat undang-undang atau peraturan seperti itu untuk melindungi kekayaan tradisional dan juga ekspresi budaya tradisional dari masyarakat. Seperti itu. Jadi sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit tentang apa sih itu budaya tradisional, apa sih itu ekspresi budaya tradisional, itu pengetahuan tradisional maksudnya. Jadi pengetahuan tradisional itu uh, hal-hal yang mencakup tentang pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat seperti bertani, berladang, berobat, kemudian hal-hal yang untuk dipecahkan lah dalam kehidupan sehari-hari. Ini dalam konteksnya pekerjaannya seperti itu. Nah, dari situ rujukan dari pengetahuan tradisional. Kemudian di ekspresi budaya tradisional itu merupakan perlindungan terhadap karya-karya atau hasil ekspresi dari suatu masyarakat tentunya di Indonesia seperti kesenian yang dalamnya itu ada musik, ada tarian, kemudian kalau visual itu ada bangunan, arsitektur, kemudian ada patung juga, ukiran-ukiran atau kerajinan tangan seperti itu kan. Gitu. Jadi ekspresi budaya tradisional sama pengetahuan tradisional itu berbeda. Khususnya seperti itu ya teman-teman. Karena tadi saya menjelaskan yang berbeda, sekarang persamaannya. Persamaan itu cuma satu, yaitu sama-sama tradisi, yang dimana suatu pengetahuan atau ekspresi dari budaya tersebut tuh dilanjutkan dari generasi ke generasi seperti itu teman-teman. Kemudian di Indonesia juga telah diciptakan atau telah dibuat Undang-Undang Hak Cipta pada tahun 2014, hak paten dan hak merek pada tahun 2016 seperti itu teman-teman. Sumber rujukan dari pembuatan pelindungan hak cipta terkait pengetahuan tradisional dan juga ekspresi budaya tradisional atau EBT itu dari itu WIPO, World Intellectual Property Organization seperti itu. Jadi WIPO itu membuat beberapa aturan yang memiliki batasan juga ya, seperti apa batasannya yang berkaitan dengan pengetahuan tradisional dan juga EBT tadi. Nah itu. Jadi dari situ Indonesia mencoba membuat peraturan juga seperti itu yang aturan lingkupnya itu di Indonesia saja seperti itu. Yang pasti juga ada perbedaan karena kan setiap budaya di dunia ini beda-beda peraturannya seperti itu. Kemudian juga uh, Indonesia juga merujuk pada negara-negara lain seperti Peru, Bolivia, dan Panama juga kan seperti itu untuk membuat aturan yang seperti ini. Kemudian pernah ada kasus juga tentang hak paten atau pengetahuan tradisional antara negara Inggris dan Amerika Serikat, itu masalah paten jahe yang digunakan sebagai pengobatan atau penyembuhan penyakit seperti itu. Nah, dari situ kita lihat bahwa pengetahuan tradisional ini sampai saat ini masih belum memadai, baik yang masalah nasional maupun internasional seperti dua negara tadi seperti itu. Proses pembuatan atau rancangan undang-undang ini kan masih dalam bentuk draft ya teman-teman. Jadi masih ada pro kontra yang di dalam pembuatan undang-undang itu, seperti beberapa sarjana yang kurang setuju dengan beberapa poin, kemudian ada beberapa ahli juga yang kurang setuju, dan juga ada sesuatu yang janggal di mana sebetulnya pihak mana sih yang harusnya memegang kekuasaan peraturan ini atau hak kekayaan intelektual ini, yang di dalam itu ada pengetahuan tradisional dan juga ada IBT tadi seperti itu. Nah, dari sinilah kita lihat bahwa di Indonesia sendiri pun masih belum memadai betul lah tentang peraturan ini gitu. Tapi untungnya masih dalam proses pembuatan, itu kan masih draft, belum disahkan gitu. Jadi masih ada waktu bagi pemerintah dan juga mungkin seniman-seniman yang membutuhkan koordinasi lebih ya untuk melancarkan pengesahan rancangan undang-undang terkait IBT dan juga pengetahuan tradisional agar kedepannya hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh masyarakat khususnya itu terlindungi dan terjaga seperti itu, dan tentunya lestari gitu teman-teman. Ya mungkin sekian itu penjelasan dari saya terkait dilema saya juga sih, betulnya dilema saya dan masyarakat pada umumnya terkait
rancangan undang-undang pengetahuan tradisional dan juga EBT tadi ya, yang sampai saat ini masih belum disahkan dan masih dalam proses uh, pembuatan seperti itu. Jadi kedepannya semoga Indonesia lebih maju dalam pelindungan kekayaan hak intelektual, dan di dalamnya ada IBT dan juga pengetahuan tradisional. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.